Halo sahabat-sahabat pinner semuanya, gimana kabar? Saya harap tetap bersemangat ya. Kita lihat di layar ya, ini live dari OKX teman-teman. Harga Pi yang semakin membumbung tinggi. Ketika pioner bersatu dan tidak mengirimkan ke bursa, maka Pi akan semakin langka dan mereka yang di bursa akan memperebutkan. Teman-teman tahu bahwa bursa OKX menyarankan untuk menyetorkan untuk para pioner ke bursa agar bisa diperdagangkan dan bursa bisa mendapatkan untung. Namun kalau saya pribadi, saya tidak sarankan teman-teman agar kita bisa mencapai kepada tujuan-tujuan daripada Bang Nicholas, maka alangkah baiknya kalau kita menahan Pi kita di dompet. Ya. Yakinlah bahwa Nicholas telah memperhitungkan semua ini. Dia telah bertahun-tahun meneliti untuk desentralisasi dan juga kripto. Saya yakin bahwa strategi Nicholas itu jauh lebih cerdik, lebih pintar daripada kita para pioner yang hanya menambang. Kita hanya bisa melihat kondisi sekarang, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin di balik semua ini ada strategi yang lebih spektakuler ya. Dan kita lihat pernyataan Kotim bahwa Pi adalah mata uang digital untuk semua orang. Jadi kalau kita sebagai pioner, apa untungnya? Saya yakin bahwa ada manfaatnya kita sebagai pioner yang punya dompet, yang QC. Kalau mereka yang tidak punya QC, menurut saya beda statusnya teman-teman. Karena kita disebut sebagai pioner, punya dompet, sedangkan mereka tidak punya dompet yang bisa di QC. Ya. Jadi tetap semangat para pioner. Di akhir daripada video ini, harga Pi semakin membumbung tinggi, 1,5 dolar lebih. Dan ini adalah grafik yang luar biasa. Kita berharap GCV akan tercapai. Salam kemenangan, tetap semangat untuk para pioner. Ini khusus untuk pioner sejati. Tetap semangat dan optimis ya. Kita punya ekosistem yang kuat. Salam sukses untuk bagi pioner semuanya. Halo sahabat-sahabat pioner semuanya. Gimana kabar? Saya harap tetap bersemangat ya. Kita lihat di layar ya, ini live dari OKX teman-teman. Harga Pi yang semakin membumbung tinggi. Ketika pioner bersatu dan tidak mengirimkan ke bursa, maka Pi akan semakin langka dan mereka yang di bursa akan memperebutkan. Teman-teman tahu bahwa bursa OKX menyarankan untuk menyetorkan untuk para pioner ke bursa agar bisa diperdagangkan dan bursa bisa mendapatkan untung. Namun kalau saya pribadi, saya tidak sarankan teman-teman agar kita bisa mencapai kepada tujuan-tujuan daripada Bang Nicholas, maka alangkah baiknya kalau kita menahan Pi kita di dompet. Ya. Yakinlah bahwa Nicholas telah memperhitungkan semua ini. Dia telah bertahun-tahun meneliti untuk desentralisasi dan juga kripto. Saya yakin bahwa strategi Nicholas itu jauh lebih cerdik, lebih pintar daripada kita para pioner yang hanya menambang. Kita hanya bisa melihat kondisi sekarang, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin di balik semua ini ada strategi yang lebih spektakuler ya. Dan kita lihat pernyataan Kotim bahwa Pi adalah mata uang digital untuk semua orang. Jadi kalau kita sebagai pioner, apa untungnya? Saya yakin bahwa ada manfaatnya kita sebagai pioner yang punya dompet, yang QC. Kalau mereka yang tidak punya QC, menurut saya beda statusnya teman-teman. Karena kita disebut sebagai pioner, punya dompet, sedangkan mereka tidak punya dompet yang bisa di QC. Ya. Jadi tetap semangat para pioner. Di akhir daripada video ini, harga Pi semakin membumbung tinggi, 1,5 dolar lebih. Dan ini adalah grafik yang luar biasa. Kita berharap GCV akan tercapai. Salam kemenangan, tetap semangat untuk para pioner. Ini khusus untuk pioner sejati. Tetap semangat dan optimis ya. Kita punya ekosistem yang kuat. Salam sukses untuk bagi pioner semuanya. Halo sahabat-sahabat pioner semuanya. Gimana kabar? Saya harap tetap bersemangat ya. Kita lihat di layar ya, ini live dari OKX teman-teman.
harga pai yang semakin membumbung tinggi. Ketika pioner bersatu dan tidak mengirimkan ke bursa, maka pai akan semakin langka dan mereka yang di bursa akan memperebutkan. Teman-teman tahu bahwa bursa OKX menyarankan untuk menyetorkan untuk para pioner ke bursa agar bisa diperdagangkan dan bursa bisa mendapatkan untung. Namun kalau saya pribadi, saya tidak sarankan teman-teman agar kita bisa mencabet. Yakinlah bahwa Nicholas telah memperhitungkan semua ini. Dia telah bertahun-tahun meneliti untuk desentralisasi dan juga kripto. Saya yakin bahwa strategi Nicholas itu jauh lebih cerdik, lebih pintar daripada kita para pioner yang hanya menambang. Kita hanya bisa melihat kondisi sekarang, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin di balik semua ini ada strategi yang lebih spektakuler ya. Dan kita lihat pernyataan Kotim bahwa Pi adalah mata uang digital untuk semua orang. Jadi kalau kita sebagai pioner, apa untungnya? Saya yakin bahwa ada manfaatnya kita sebagai pioner yang punya dompet, yang QAC. Kalau mereka yang tidak punya QAC, menurut saya beda statusnya teman-teman. Karena kita disebut sebagai pioner, punya dompet, sedangkan mereka tidak punya dompet yang bisa di QAC. Ya. Jadi tetap semangat para pioner. Di akhir daripada video ini, harga Pi semakin membumbung tinggi, $1,5 lebih. Dan ini adalah grafik yang luar biasa. Kita berharap GCV akan tercapai. Salam kemenangan, tetap semangat untuk para pioner. Ini khusus untuk pioner sejati. Tetap semangat dan optimis ya. Kita punya ekosistem yang kuat. Salam sukses untuk bagi pioner semuanya.